untuk apoptosis neurosis itu apa sih? Sel yang seharusnya mati dapat bertahan hidup dan untuk tumor atau kista ini ya. Jadi kalau misalnya seharusnya sel tersebut mati, tapi dia itu malah terlalu sedikit, malah jadi pertumbuhannya tidak terkontrol ya. Kalau yang ini sebenarnya kaitannya sama proses neoplasia ya. Jadi kalau apoptosisnya malah dihambat ya, sehingga apoptosisnya terlalu sedikit ya, itu malah dia jadi pertumbuhannya tidak terkendali, malah jadi bentuk tumor ya. Seperti itu. Oke, ini ya. Jadi kalau misalnya kita bayangkan ini nekrosis dengan apoptosis ya, kalau misalnya apoptosis dia cenderung dia terprogram ya, sehingga kalau misalnya normal dia ada fase di awalnya, ada komunikasi sinokinnya, maka dia akan terjadi apoptosis, maka dia jadi apoptosis itu terprogram sehingga nggak ada muncul yang peradangan yang masif ya. Beda cerita sama nekrosis. Kalau misalnya nekrosis dia ada kerusakan di dalam yang tidak seharusnya, maka dia cenderung selnya itu membengkak dan pecah ya. Nah ini ya, kalau misalnya lihat dari selnya, kalau nekrosis biasanya dia selnya membesar, tapi kalau apoptosis malah dia mengecil ya, reduce. Oke, kalau misalnya nukleusnya ya, jadi ada dia malah rusaknya kerusakan ya di dalam nukleusnya. Kalau ini apoptosis malah dia terfragmentasi ya. Kalau misalnya ini di nekrosis dia plasma membran itu disuruh ya, jadi dia rusak ya. Kalau misalnya apoptosis kita terpintak tapi malah membentuk bagian-bagian yang lebih kecil ya. Kalau yang ini dia enzimatik diagesis ya, jadi secara enzimatik di dalam selnya. Kalau ini malah dirilis keluar ya, seperti itu ya. Lalu ini ada tambahan inflamasi ya, tambahan peradangan. Biasanya kalau nekrosis biasanya ada tambahan peradangannya. Nah kalau nekrosis bisa patologis, kalau apoptosis biasanya bisa fisiologis, bisa patologis. Oke, kita bahas untuk apoptosis ya. Nah untuk apoptosis itu sendiri itu ada 3 mekanisme ya. Mekanismenya yang pertama ada mekanisme secara intrinsik, ada mekanisme secara ekstrinsik, dan juga ada kaitannya sama apoptosis induksi infektor ya. Nah apa sih mekanisme intrinsik ya? Mekanisme intrinsik itu ini yang sebelah kanannya ya. Jadi memang secara alamiah, secara fisiologi, untuk mengantisipasi ada DNA yang mulai damage ya. Jadi kalau misalnya memang ada stimulus yang menyebabkan kematian seperti DNA damage, reticulomedullary stress, hipoksia, atau ada stres metabolik, maka dia akan menghasilkan ini BH3 protein. Apa sih BH3 protein ini? Ini adalah suatu protein yang mencegah ya. Jadi kalau misalnya ada tanda garis ini, ya ini artinya mencegah. Mencegah siapa? Mencegah BCL2 sama BCLX2 ini ya. Jadi siapa sih ini? Ini adalah suatu sitokin ya, protein yang menghambat dari apoptosis tersebut ya. Nah kalau misalnya dicegah, maka apa yang terjadi? Malah BCL2 activated X-nya sama BCL2 ini activation killer ya, ini malah akan teraktivasi ya. Kalau BAX dan BAK-nya ini teraktivasi, maka akan memicu ini mitochondrial outer membrane mobilization. Jadi di sini akan memicu mitokondrianya itu akan permeabilitasnya itu akan terlepas ya. Jadi kalau misalkan kalian bayangkan di sini harusnya dia di mitokondrianya itu intak, tapi karena ada teraktivasi BAX dan BAK ini, maka permeabilitasnya dari mitokondria ini akan tidak intak lagi. Namanya itu adalah MOMP ya, mitochondrial outer membrane permeabilization ya. Jadi outer membrane ini akan permeable, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada sitokrom yang keluar ya. Sitokrom C ini keluar ke sitoplasma ya, sitokrom C. Nah sitokrom C ini yang keluar inilah yang nanti akan membentuk apoptosom ya. Dia berikatan sama ini APAF1 oligomerase ya. Nah saat dia berikatan membentuk apoptosom, nah apoptosom inilah yang nanti akan menginduce transfase 9. Transfase 9 ini teraktivasi, maka dia akan mengaktifasi transfase 3 dan transfase 7
Jadi saat yang mencegah apoptosis ini dihambat, maka ya udah terjadi apoptosis. Ya. Atau yang kedua ada ekstrinsic pathway ya. Untuk ekstrinsic pathway berarti dia dari ekstrinsik ya, dari outside stimulus ya. Jadi ada faktor luar yang ditangkap oleh reseptor, namanya death reseptor ya, reseptor kematian. Jadi untuk reseptor kematian ini adalah satu reseptor yang menangkap signal bahwa sel tersebut harus mati gitu kan ya. Nah, apa aja sih reseptornya? Contohnya ini adalah reseptor trial atau fast ya. Jadi ini contoh-contohnya ya. Jadi reseptor ya. Jadi ada yang mengindus apoptosis ya. Jadi ini reseptornya ya. Dengan ligannya ya. Nah, lalu kalau misalnya memang sudah terinduksi, maka prokaspase 8 dan prokaspase 10 yang ada di data reseptor tersebut, maka ini akan terlepas ya, akan terlepas menjadi apa? Menjadi kaspase 8 dan kaspase 10 yang sudah aktif ya. Kalau yang ada namanya kata pro kan berarti itu yang belum aktif. Kalau udah aktif kan tiba-tiba pronya hilang ya. Jadi ada kaspase 8 dan kaspase 10. Nah, kaspase 8 dan kaspase 10 ini ya nanti akan mengaktifasi BID dan TBID, sel transfer binding iron. Nanti coba kalian ngomongin lagi ya. Nah, ini lagi-lagi dia BID dan TBID ini akan mengaktifasi yang tadi BAX dan BAK tersebut. Nah, lalu selanjutnya kaspase 8 dan kaspase 10 ini juga bisa mengaktifasi kaspase 3 dan kaspase 7 ya. Jadi respon apoptosis itu sebenarnya endingnya adalah kaspase 3 dan kaspase 7 ya. Inilah yang nantinya akan memicu apoptosis ya. Nah, tapi untuk mencetuskan kaspase 3 dan kaspase 7 ada jalur internal dan juga ada jalur eksternal gitu ya. Itu kaitannya dengan extrinsic pathway. Nah, lalu apa kaitannya sama apoptosis inducing factor ya. Jadi kalau misalnya ini adalah ada jalur luar ya. Jadi ini ada kaspase yang independen dan ada kaspase yang dependen ya. Jadi kalau misalnya memang ini ada cellular injury ya, jadi ada BAX dan BAK-nya itu mitokondrianya nanti sitotoksina keluar yang tadi ya, maka akan ada DNA fragmentase. Nah, tapi kalau misalnya yang kaspase independen itu maksudnya adalah dia tidak berkaitan dengan kaspase yang tadi, tapi dia mitokondria itu menghasilkan yang namanya apoptosis inducing factor ya. Jadi located in intermembran space mitokondria. Jadi dia ada di sini. Kalau misalnya permeabilitasnya meningkat, maka dia keluar ya. Saat dia keluar, activated inducing factor ya udah dia bisa mencetuskan si apoptosis ini ya. Jadi berbeda dengan jalur yang sebelumnya. Kalau jalur sebelumnya ada kaitannya sama kaspase ya. Kalau yang ini ya udah karena ada apoptosis inducing factor di bagian intermembran space, maka itu yang bisa keluar ya, seperti itu. Oke, itu ya beda jalur aja sebenarnya. Nah, ini ya kalau misalnya apoptosis yang terlalu banyak jadi autotrofi, neurodegenerasi ya. Nah, atau melemahkan sel imun ya. Jadi virus HIV ini dia menginfeksi darah menyebabkan apoptosis dari sel T. Makanya kan kalau misalnya HIV dia sel T limfositnya dia menurun ya, jadi imunnya juga turun ya. Kalau apoptosis yang terlalu sedikit malah dia bisa jadi kanker ya. Jadi karena kalau apoptosis sedikit dia jadi berlebihan. Ada penyakit autoimun juga ya, gagal dalam menghilangkan sel-sel imun reaktif terhadap antigen diri dapat menyebabkan penyakit autoimun. Jadi dia gagal untuk apoptosis, malah dia menyerang dirinya sendiri ya. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi ini sebenarnya terakhir dan tadi pertama yang sudah saya bahas ya. Jadi yang sering terlewat juga adalah proses glikasi ini ya. Jadi proses glikasi ini adalah suatu proses di mana gula ya seperti glukose bereaksi dengan protein tanpa bantuan enzim ya. Jadi gula tersebut bisa langsung beringatan ya. Makanya ini sebagai contoh kolagen ya, supaya ini kena ke wanita ya. Kalau misalnya wanita kan sering nih, sekarang aja di produk susu yang menginikan kolagen ya, ada suntik kolagen dan lain-lain ya. Itu sebenarnya apa sih? Itu sebenarnya suatu protein ya, kalau gitu ya. Jadi protein yang nantinya harapannya bisa membuat struktur itu lebih kenyal, lebih lentur, lebih
intak ya. Jadi kalau misalnya kolagen dia jadi struktur lebih baik. Nah kalau misalnya memang dia ada molekul gula ya, maka apa yang terjadi? Dia bisa berikatan dengan protein tersebut ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah strukturnya jadi tidak baik ya. Nah ini adalah proses glikasi. Glikasi ini bisa terjadi di mana-mana ya. Makanya kalau misalnya pasien diabetes mellitus, kenapa dia bisa menjadi gagal ginjal ya? Kenapa? Karena ada proses glikasi ini ya. Jadi glikasi ini gula yang berkepanjangan, gula yang banyak, maka dia bisa menempel di sel-sel glomerulus ya. Ambil sel-sel di glomerulus, maka apa yang terjadi? Ya udah sel-sel itu lama-lama rusak ya. Sel-sel rusak degeneratif, penurunan fungsi dari ginjal, maka dia jadi GFR mulai menurun, glomerulus filtrasi yang menurun, maka apa yang terjadi? Ya filtrasinya bakal pun, filtrasi nggak bagus, apa yang terjadi? Racun-racunnya nggak kebuang. Kalau racun-racunnya nggak kebuang, apa yang terjadi? Ya racunnya banyak, kalau stage-nya ya kalian harus cuci darah. Ya itu yang pasti komplikasi dari diabetes ya. Karena apa? Lagi-lagi glukosa itu dia bisa glikasi kemana-mana ya. Kalau glikasinya kebetulan di pembuluh darah otak, ya udah kan dia ada glikasi sirop, mungkin ada kelukaan, jadi bisa ada peradangan di situ, bisa jadi ada trombos dan lain-lain juga bisa ya. Jadi ini adalah kaitan sama glikasi. Nah ini catatan, reaksi ini menghasilkan senyawa baru yang disebut produk akhir glikasi lanjut atau yang disebut namanya AGEs ya. Advanced Glycation End Product. Jadi ada end product dari proses glikasi tersebut. Ya, jadi ada end program